Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang judulnya Analisis peran Bank Sentral dalam perekonomian. Langsung saja, saya Muhammad Ilham sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Noviani. Saya akan menyampaikan materi tentang permintaan uang. Perkenalkan, nama saya Tripani Agustin. Saya akan menyampaikan materi tentang penawaran uang. Perkenalkan, nama saya Tia Ginda Yusufin. Saya akan membahas tentang tingkat bunga equilibrium. Perkenalkan, saya Alvaro Karaudrik. Saya Asrita Ramadana. Kami akan menyampaikan materi tentang kebijakan moneter. Perkenalkan, nama saya Fitri Adila. Saya Zidan Ahmad Mubarak. Kami akan menyampaikan materi tentang Bank Sentral. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini. Saya sebagai pemateri. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan materi tentang permintaan uang. Yang pertama ada pengertian permintaan uang, yang kedua ada kurva permintaan uang, yang ketiga ada faktor mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah sebuah kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Menurut John Maynard, ada 3 faktor yang mempengaruhi motif suatu permintaan uang tunai. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga ada motif spekulasi. Yang kedua yaitu kurva permintaan uang. Kurva permintaan yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan hukum permintaan, kurva permintaan menggambarkan melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Nah teman-teman semua, yang materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Yang kedua, cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Kecepatan peredaran uang ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kebiasaan pembayaran konsumen, baik itu tunai maupun angsuran. Sebab ini akan mempengaruhi terhadap jumlah uang yang diminta pada saat ini atau pada saat yang akan datang. Yang kedua, frekuensi pembayaran pendapatan. Yang ketiga, praktek-praktek bank. Praktek bank ini berkaitan dengan keluar masuknya uang melalui bank. Baiklah, itulah materi dari permintaan uang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fani. Kepada Fani, disilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang penawaran uang. Yang pertama, pengertian penawaran uang. Yang kedua, kurva tentang penawaran uang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Dan yang keempat, teori-teori penawaran uang. Yang pertama, pengertian penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar di dalam suatu perekonomian negara dalam jumlah periode tertentu. Atau lebih sederhananya adalah jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar terdiri dari uang logam, uang kertas, simpanan tabungan, simpanan giro, dan lain-lain. Yang kedua adalah tentang kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang sama seperti halnya kurva permintaan uang yang memiliki slope positif. Kurva penawaran uang ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, tingkat jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah tingkat bunga. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama adalah semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendahnya jumlah uang yang beredar. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka semakin tinggi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, semakin banyak pendapatan di suatu masyarakat tersebut, maka semakin tinggi pula jumlah uang yang beredar atau semakin banyak jumlah uang yang beredar. Yang ketiga adalah semakin banyak penduduk atau padat jumlah penduduk di suatu daerah, maka akan lebih banyak jumlah uang yang beredar dan semakin banyak. Yang keempat adalah pengaruh geografis. Pengaruh geografis, kalau di perkotaan, maka akan banyak jumlah uang yang beredar dibanding di pedesaan. Yang kelima adalah
Struktur ekonomi. Negara agraris akan berbeda dengan negara industri. Negara industri lebih banyak jumlah uang yang beredar dan banyak jumlah uang. Oke, yang terakhir adalah teori penawaran uang. Yang pertama adalah teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Yang kedua adalah teori sisa tunai atau cost balance theory. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tria dan Ayu. Saya akan menjelaskan tentang tingkat bunga equilibrium. Tingkat bunga equilibrium adalah titik di mana kuantitas uang yang ditawarkan sama dengan kuantitas uang yang diminta. Hal ini digunakan untuk menentukan tingkat bunga equilibrium pada perekonomian. Selanjutnya, di dalam tingkat bunga equilibrium terdapat kelebihan penawaran uang yang ditawarkan, yang menyebabkan rumah tangga dan perusahaan membeli banyak obligasi. Hal ini mendorong turunnya tingkat bunga. Dan sebaliknya, kelebihan dalam permintaan uang yang diminta membuat rumah tangga dan perusahaan keluar atau pindah dari obligasi tersebut. Hal ini mendorong turunnya tingkat suku bunga. Baiklah, di dalam tingkat bunga equilibrium terdapat kebijakan federal atau kebijakan Fed adalah menyelenggarakan kebijakan moneter negara dalam mempengaruhi kondisi moneter dan kredit dalam perekonomian dengan tujuan yang pertama, satu, menerapkan tenaga kerja yang maksimal, yang kedua, penetapan harga yang stabil, yang ketiga yaitu tingkat suku bunga jangka panjang secara moderat. Di dalam kebijakan Fed mempengaruhi tingkat bunga equilibrium dengan mengubah penawaran melalui 3 penerapan. Yang pertama, rasio cadangan minimum. Yang kedua, tingkat diskonto. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Di dalam tingkat bunga equilibrium terdapat 2 kebijakan yang ditetapkan. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ketat, adalah kebijakan Fed yang mengurangi penawaran uang sebagai upaya membatasi perekonomian. Yang kedua, yaitu kebijakan moneter longgar, adalah kebijakan moneter yang menambah penawaran uang sebagai upaya mendorong perekonomian. Kebijakan Fed ini memilih salah satu di antara 2 kebijakan tersebut yang saya bacakan tadi dengan alasan yang berbeda untuk waktu tertentu. Oke, sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva tingkat suku bunga equilibrium. Dan misalkan, apabila tingkat bunga 15% per tahun dan volume tabungan menjadi 250 juta, jika mengalami penurunan sebanyak 5% per tahun, maka volume tabungan menjadi 150 juta. Jadi, kurva tersebut akan mengalami penurunan dari 15% ke 5%. Begitu juga sebaliknya, jika tabungan tersebut mengalami peningkatan sebesar 5% per tahun, maka kurva tersebut akan mengalami peningkatan dari 15% ditambah 5% menjadi 25%. Tingkat bunga tinggi akan mendorong perusahaan menggunakan dana internal daripada pinjam bank, begitu juga sebaliknya. Dan keseimbangan antara tingkat bunga pasar ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan investasi, sehingga dapat dihasilkan rumus S sama dengan Y dikurangi C, di mana S tersebut tabungan, Y adalah output agregat, pendapatan agregat, dan C adalah konsumsi. Tingkat equilibrium dari suku bunga tidak hanya ditentukan di pasar uang. Jika Y atau perubahan agregat mengalami perubahan di pasar barang, akan menggeser kurva permintaan uang dan tingkat suku bunga. Dan pada jumlah penawaran uang tertentu, kenaikan tingkat Y menaikkan tingkat equilibrium R, dan begitu juga sebaliknya, jika Y mengalami penurunan, maka Y akan menurunkan tingkat equilibrium R. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya disampaikan oleh Dila dan Zedan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga keuangan perbankan yang bergerak pada bidang hukum. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tujuan utama, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini mengandung 2 dimensi, yaitu kestabilan nilai rupiah pada barang dan jasa domestik serta kestabilan nilai rupiah pada kurs atau negara lain.
Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki tugas khusus. Yang pertama yaitu pengendalian moneter IE melalui operasi pasar terbuka. Yang kedua, sistem pembayaran IE dengan mengeluarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kegiatannya meliputi mencetak, mengedarkan, serta mengatur jumlah uang yang beredar. Dan yang ketiga yaitu perbankan IE dengan memberikan serta mencabut izin usaha bank. 3 pilar bidang tugas utama Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai Bank Sentral. Bank Sentral memiliki peranan yang sangat krusial dari sudut pandang ekonomi makro. Di mana Bank Sentral memiliki peran sebagai pengatur aliran uang yang ada di dunia, baik di setiap kegiatan kita melakukan aktivitas transaksi. Bank Sentral ini memiliki peranan mengatur alurnya uang, seberapa banyak uang yang beredar dan yang akan digunakan. Selain itu, Bank Sentral ini berfungsi sebagai clearing, meng-clearing setiap transaksi antar bank. Jadi setiap transaksi-transaksi di perbankan yang melakukan clearing itu adalah Bank Sentral. Di mana di Indonesia Bank Sentral ini adalah Bank Indonesia. Selanjutnya, peran Bank Sentral yaitu membuat regulasi antar perbankan. Regulasi ini berguna untuk membuat peraturan-peraturan keuangan dalam transaksi-transaksi perbankan, sehingga sistem tata kelola di dalamnya tidak menjadi kacau. Selain itu, Bank Sentral juga memiliki peranan untuk mengelola tingkat kurs dan cadangan devisa setiap keuangan di suatu negara. Balik ke topik clearing pembayaran antar bank. Peran Bank Sentral ini yaitu memungkinkan bank memutar uangnya dengan segera, sehingga antara bank satu dengan bank lainnya dapat mentransfer uang mereka yang dikelola oleh Bank Sentral. Tugas lainnya dari Bank Sentral ini yaitu memfasilitasi transfer dana antar bank. Jadi Bank Sentral ini memiliki tugas penting dan juga tanggung jawab atas banyak regulasi yang mengatur praktik dan standar perbankan. Di antaranya yang tadi, memfasilitasi transfer antar bank. Selain itu, Bank Sentral ini memiliki salah satu tanggung jawab terpenting yang disebut yaitu leader of the last resort, yang artinya pemberi pinjaman terakhir. Ini merupakan salah satu fungsi yang utama dari Bank Sentral, di mana ia memberikan dana pada bank yang bermasalah, yang tidak bisa menemukan sumber dana lain, sehingga Bank Sentral ini sebagai alternatif lain untuk memberikan dana bagi bank perbankan yang memiliki dana yang macet. Di dalam Bank Sentral ini memiliki 3 perangkat siap yang digunakan untuk mengubah penawaran uang. Yang pertama, mengubah rasio cadangan minimum. Yang kedua, mengubah tingkat diskonto. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu terlibat dalam operasi pasar terbuka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Farel dan Rizal. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan moneter yang akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian, tujuan, jenis, dan instrumen. Yang pertama yaitu pengertian. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran atau tingkatan pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dapat dilakukan dalam berbagai cara, contohnya yaitu penyesuaian suku bunga, pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah, dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam pasar. Untuk Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan utama dari kebijakan moneter ada 3. Yang pertama yaitu inflasi. Kebijakan moneter dapat menargetkan inflasi. Tingkat inflasi yang rendah dianggap sehat dalam perekonomian negara. Namun jika sudah mulai tinggi,
kebijakan moneter diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Yang kedua yaitu pengangguran. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Contohnya, dalam kebijakan ekspansif pada umumnya dapat mengurangi tingkat pengangguran karena dengan uang yang berlebih akan merangsang kegiatan bisnis yang mengarah pada perluasan pasar kerja. Yang ketiga yaitu nilai tukar uang. Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral mengatur nilai tukar uang antara mata uang domestik dan mata uang asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Selanjutnya yaitu tentang instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat menetapkan atau menyesuaikan tingkat suku bunga pada suatu titik yang berdasarkan keadaan perekonomian negara dan jumlah uang yang beredar pada saat itu. Jadi tidak sembarangan bank sentral menentukan titik itu. Dengan meningkatkan titik suku bunga itu dapat mengurangi jumlah uang yang beredar karena masyarakat berbondong-bondong untuk menabungkan uangnya. Terus yang kedua yaitu penyesuaian giro minimum wajib pada bank komersial. Kebijakan ini ditetapkan oleh bank sentral agar dapat memelihara simpanan giro umum pada bank-bank di seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu operasi pasar terbuka. Operasi ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia di pasar modal untuk mengurangi ataupun menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis kebijakan dari moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk menambah uang beredar di masyarakat. Contohnya yaitu dengan mengurangi suku bunga, menurunkan giro minimum wajib pada bank-bank komersial, dan membeli sertifikat Bank Indonesia di pasar modal dengan tujuan menambah uang beredar di Indonesia. Terus kebijakan yang kedua yaitu adalah kebijakan ekstraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengurangi uang yang beredar akibat inflasi dengan cara satu, menaikkan suku bunga, yang kedua menaikkan giro minimum wajib pada bank-bank komersial di Indonesia, dan menjual sertifikat Bank Indonesia di pasar modal untuk mengantisipasi inflasi di Indonesia. Sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.